Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan ahli waris baginda, serta sekalian ikutnya hingga akhir zaman. Dan pasal lemari dalam bahasa nasional kenaka juga siap sebenarnya. Sebenarnya lo galak dari bahasa aja, cuma jajah menjadi lemari cara terbuka agak mesti berubah. Jadi pakai don banyak menjaga punya lemari adalah menurut punya perlen. Yang saya hormati Gubernur dan Wakil Gubernur yang mewakili para alim ulama, tengku-tengku, para cendekiawan, pimpinan IPEA, Partai Aceh, dan seluruh pimpinan partai lainnya yang saya tidak dapat sebut satu persatu. Selamat datang. Pimpinan dan pengurus kader Partai Aceh dari seluruh kabupaten kota di Aceh, pimpinan Komite Peralihan Aceh dan jajarannya se-Aceh, pimpinan dan anggota DPRA, anggota Forkopimda Aceh atau yang mewakili, para bupati, wakil bupati, dan wali kota, dan juga saya lihat di sini ada mantan wali kota bukan Aceh. Kemudian seluruh pejabat pemerintah Aceh yang berhadir, para pimpinan dan anggota DPRK, pimpinan dan anggota Komisi Pemilihan Aceh, rekan-rekan Ormas dan Pres, para pewarta pejuang yang terus mensiarkan kebenaran dan keadilan dalam informasi, dan para tamu undangan yang berhadir. Saudara-saudara yang saya muliakan, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Partai Aceh sebagai partai pejuang tetap kokoh berdiri pada usianya yang telah berjalan 10 tahun. Bukan perjalanan yang mudah bagi Partai Aceh untuk terus memberikan sumbangsi dan pengabdian kepada rakyat Aceh, bangsa dan negara yang semua kita cintai. Dalam hal ini, marilah saya sedikit menceritakan sedikit sejarah bagaimana kita membentuk Partai Aceh. Bukan mudah, berliku-liku, banyak perubahan. Partai Aceh adalah salah satu partai politik lokal, malahan yang pertama kali di Aceh, Indonesia. Pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, saya sendiri memberikan surat mandat kepada Saudara Tengku Yahya waktu itu untuk terbentuknya partai politik lokal pada tanggal 19 Februari. Dengan pendaftaran Kanwil dan HAM dengan nomor W1
Awak kendor tadi. Nah, di dalam masuk. Di dalam masuk. Ini yang masuk dalam. Tahu kali kali benda. Oh, ada juga. Indonesia dan gerak. Tuan yang sudah juga. Itu. Ada dari kau. Betul. Mula nak. Betul. Kita kena dalam kamera cerah nak. Ah. Betul. Kita ada tu. Di dalam. Oh. Belum terlihat. Apa mimpi dah? Pang. Tahu nak jadi yang dengan film tiket mana? Ditambah lagi dengan meninggalkan ribuan anak yatim dan inam balai. Semua proses yang tersebut di atas dimulai dengan ditandatangani MOU Helsinki pada hari Senin tanggal 15 Agustus 2005 atas nama pemerintah Indonesia, Pak Hamid Fauzi sebagai Menteri Hukum dan HAM, dan juga atas nama pimpinan Gerakan Aceh Merdeka SANS, saya sendiri Malik Mahmud selaku Perdana Menteri Gerakan Aceh Merdeka masa itu.
Setelah MOU Helsinki ditandatangani, dengan serta-merta keadaan aman dan damai terwujud di Aceh. Berdasarkan poin 121 MOU Helsinki, yaitu sesegera mungkin tidak lebih dari 1 tahun sejak penandatanganan nota kesepahaman ini, pemerintah Republik Indonesia menyepakati dan akan memfasilitasi pembentukan partai-partai politik yang berbasis di Aceh yang memenuhi persyaratan nasional. Dengan itu lahir dan ditetapkan resmi oleh pemerintah nama Partai Aceh pada 8 April tahun 2008. Maka perjuangan GAM diteruskan dengan cara politik yang telah berjalan selama 10 tahun secara demokrasi. Jadi perjuangan dari awal GAM, perjuangan politik dan juga militer selama 30 tahun ditambah dengan 10 tahun sampai sekarang. Perjuangan ini sudah berjalan sampai 40 tahun. Saya lihat di sini, di luar, juga tadi pagi di Dewan, ramai anggota tentara GAM, pejuang-pejuang yang dulunya bersama-sama saya, malah saya rekrut kebanyakan mereka di Malaysia dalam keadaan yang cukup sulit. Kita bergerak di negara tetangga yang waktu itu anti kepada kita. Keadaan di Aceh telah hancur di waktu itu. Tetapi dengan susah payah, dengan semangat pejuang Indatu yang ada tertanam di dalam jiwa kita, dapat saya kumpulkan anak-anak pejuang yang baru. Di antaranya di sini Tengkuni, Abdul Razak, Muzakir Manaf, Sarjani, dan ramai lagi. Banyak di luar tadi. Mereka itu semua pada waktu itu muda belia belakang. Malam umur saya hanya baru 36 tahun. Sekarang saya lihat mereka sudah umur sampaikan 60. Ada di antaranya saya sudah kenal lagi, harus dikenalkan kembali. Begitulah keadaan kita berjuang itu lama. Dan juga saya merasa kadang-kadang sedih sekali di dalam keadaan yang begini. Saya teringat saudara-saudara kita, anak-anak buah saya yang telah syahid. Ada kuburannya yang dapat saya mengunjungi di Aceh, ada juga yang tidak ada kuburannya. Ada yang meninggal di laut, ada juga yang meninggal di negeri tetangga di Malaysia. Sampai sekarang banyak yang tidak tahu di mana. Jadi begitulah perjuangan kita. Ini bukan perjuangan GAM, adalah perjuangan rakyat Aceh seluruhnya. Harus dimengerti. Perjuangan apa yang kita lakukan selama ini bukan kelompok GAM, bukan saya, bukan Wali, bukan. Adalah perjuangan rakyat Aceh. Untuk Aceh. Untuk martabat Aceh. Untuk hak-hak kita yang tadinya sudah dirampas oleh pihak di luar Aceh. Kita hanya menuntut kembali hak-hak kita. Dan saya di sini memesan bukan hanya kepada kader Partai Aceh, tetapi juga pada semua partai-partai yang ada di Aceh ini, partai nasional dan partai lokal yang lain, harus memperjuangkan kepentingan bangsa Aceh. Kalau saudara-saudara berada di Aceh, ini adalah perjuangan kita semua untuk anak cucu kita, untuk masa depan Aceh yang akan gemilang. Perjuangan ini ibarat sebuah perjuangan
mengarungi lautan yang kadang penuh dengan badai dan taufan, kadang-kadang gelap, tapi penuh dengan bintang-bintang berkelip. Ada kalanya terasakan hembusan angin segar, tetapi kadang juga terasa tiupan hawa panas dan sengatan terik matahari. Lautan perjuangan itu, bagaimanapun situasinya, haruslah kita jalani dan kita seberangi. Kuncinya hanya satu: kesabaran, ketabahan, dan semangat juang serta kekompakan yang kita warisi dari para induk demi untuk menjaga kepentingan nasional Aceh yang terdiri antara lain dengan menjaga MOU Helsinki dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh yang selama ini telah kita buktikan. Oleh karena itu, pembangunan sistem pemerintahan dan pembangunan ekonomi Aceh dari sekarang untuk masa depan harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Hadirin peserta musyawarah besar Partai Aceh yang saya muliakan. Sekarang pertanyaan muncul, mampukah kita bersaing dengan negara dan daerah lain? Ini jelas merupakan suatu tantangan tersendiri bagi kita sebagai bangsa Aceh. Kita tidak perlu ragu dan takut dalam menghadapi hal tersebut. Kewaspadaan tetaplah diperlukan. Kita harus mempersiapkan sumber daya manusia yang ada, yang mempunyai visi yang terbaik guna menjawab tantangan liberalisasi terkait dengan arus bebas tenaga kerja terampil. Karena ini merupakan bagian daripada untuk melindungi bangsa kita sendiri dari arus deras dari negara-negara lain yang akan coba masuk juga ke Indonesia, khususnya di daerah Aceh. Aceh ini adalah satu daerah yang kaya, yang dapat usahakan dimanfaatkan untuk keperluan ekonomi. Aceh sebenarnya satu daerah yang besar. Kalau kita bandingkan dengan Singapura, daerah kita strateginya sama. Kita menguasai pintu barat Selat Melaka, Singapura pintu timur Selat Melaka. Selat Melaka adalah suatu pengairan yang paling sibuk, yang paling penting di dunia ini. Kita adalah di situ. Sedangkan kekayaan alam kita, hutan kita, saya rasa masih 60% ataupun 70%. Ini harus kita jaga.
Kalau kita bandingkan Singapura dengan Aceh, kira-kira 80 kali Singapura baru jadi satu Aceh. Begitu besarnya Aceh. Penduduk Singapura 5,5 juta, kita 5 juta. Dengan kekayaan alam kita, persawahan kita saja, kita mengeluarkan surplus beras tiap-tiap tahun. Beras kita malahan menampung keperluan Sumatera Utara yang penduduknya 17 juta. Sedangkan hasil yang diterima oleh Aceh minimal sekali. Ini harus kita tahu. Bagaimana pengolahan kekayaan kita yang salah. Singapura yang begitu kecil, tetapi pendapatan per kapitanya adalah yang tertinggi di Asia ini. Malahan ada negara Eropa di bawah Singapura. Begitu pulau yang kecil, rakyat Singapura lebih 90% mempunyai rumah sendiri. Di situ industri yang canggih. Di situ letaknya pelabuhan salah satunya terbesar dan tersibuk di dunia. Saya rasa nomor 3 di dunia. Dan penduduk Singapura kebanyakan mereka punya uang, ada uang simpanan tabungannya. Bagaimana mereka dapat mengolah kekayaan demikian? Daripada seorang orang Singapura punya pekerja, punya uang, punya rumah, punya uang simpanan, dan dengan itu juga pemerintah salah satunya yang terkaya. Singapura mempunyai harta investment di seluruh dunia. Kalau sudah pergi ke Medan atau pergi Jakarta, kita lihat Bank DBS itu punya Singapura. Dan ada beberapa lagi bank-bank yang besar di Indonesia punya Singapura. Jadi kita sebagai orang Aceh, kita harus tahu bagaimana potensi kita. Bagaimana harus kita administrasi kita punya potensi kita. Jadi dengan itu saya menganjurkan kepada Partai Aceh, kita harus punya dasar pembangunan, dasar ekonomi tersendiri. Maka itu di dalam perjuangan, di dalam penyelesaian itu, saya meminta pada RI semua masalah pembangunan kekayaan dipulang kepada kami Aceh. Kita yang menentukan bagaimana cara kita mengolah Aceh. Walaupun Aceh akan tetap dalam Indonesia. Itulah sebenarnya itu MOU Helsinki. Sedangkan MOU Helsinki itu prinsipnya masih bagus sekali. Diturun kepada UPA. Tetapi dalam UPA itu belum lagi perfect. Karena kita lihat pada akhir-akhir ini waktu ada 2 perkara yang mau dipangkas, katanya mekanismenya tidak ada. Makanya mekanisme yang ada di RI, maka dipangkasnya. Jadi bagi kita harus banyak memperjuangkan lagi. Kita harus perfectkan MOU Helsinki dan UPA itu. Ini tugas kita. Juga macam tadi saya bilang, bagaimana cara kita mengelola kekayaan alam kita, itu urusan kita. Kemudian saya teruskan, akan tetapi apa yang selama ini saya melihat
Apa yang kita cita-citakan untuk membangun dan mensejahterakan rakyat Aceh belum dapat tercapai sebagaimana mestinya. Di dalam hal ini saya perhatikan ciri-ciri keadaan di Aceh, juga di negara kita. Orang perlu menjadi orang besar, orang penting, orang yang berkuasa. Tetapi seharusnya itu kita harus secara ikhlas kita membangun masyarakat, membangun infrastruktur yang benar. Tetapi di sini saya lihat sudah lain. Mereka duduk di situ mengingatkan bagaimana menggunakan uang yang ada di situ untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok masing-masing. Dan di sini juga di negara kita ini masalah korupsi luar biasa. Dan ini saya minta pada kita bangsa Aceh, kita jangan terpengaruh mengikuti keadaan yang ada sekarang ini. Kita tanya bangsa Aceh, kita tanya bangsa Rayut. Indah tu tanya di Pertiban juga membangun Aceh. Dengan agama Islam, dengan adat istiadat Islam yang berdasarkan Islam, dengan kekayaan nyana, indah tu jamun, kemah pegang Aceh yang pusat perdagangan dunia. Kapai Aceh sampai jauh di Mesir, di India, menanggo Cina, yang perlu tu nyangka. Aceh menjadi pusat kekayaan di sini. Bahkan Guru Aceh makanya adat istiadat tanya ikuti adat pengajaran agama Islam. Harus jujur, harus ikhlas. Baik lagi yang kana jino. Ilon Mondon gua di Aceh, memang mondon keadaan. Kalau lagi pun yang don dengar dan don harapkan di Aceh lagi jamun, hidung kendi lagi nya. Ditanya kan, sudah buat gop lain. Dan dari Jino ditanya sebagai bangsa Aceh. Kaya taturi draw tu, taturi so indah tu bertanya. Dan pakai bancara harus tak bedah nanggu Acehnya, bedah ekonomi, sosial masyarakat kitanya. Mandung kana sebenarnya, tahu apa setmah. Beri setiap punya inflak kulit daerah lain. Yang urusan awaknya, tanya anak tak perlu inflak kulit awaknya. Beri ditanya setiap. Makanya sebenarnya waktu dalam perundingannya di Geneva, Singgi, RI pegang Aceh hanya merdeka. Dokter Aceh dengan sebuah syarat. Mandung kekuasaan nanti di Aceh, pembangunan harta, kekayaan pulang kepada Aceh. Mandung kamu urus sudah. Yang ke MOU Singki. Jadinya kita nyanda di seluruh Indonesia hana. Kita cuma kita hana tak tedro tu. Mantan tak ikut sistem puyana. Kita di Aceh lewatnya. Yung saya tak merubah. Lepas tak dia macam tak pegang pun. Tapi insyaAllah kita cuma sabar kun. Tak lupa kepentingan kitanya. Kita perjuangkan insyaAllah bagai Aceh akan maju. Yo kasih plustul. Anam tu siapa juga. Penyan almarhum Wali dan Don. Abang Don Sapi. Kamu merubah Pertiban Acehnya akan tak buat.
bagi kamu karena visinya, tetapi orang kamu war di sini kamu lain payah tak kamu juga karena semikir kita kamu carok nyawa semikir payah tak betul lanjut dia lagi esok masalah kekayaannya na cara dia akan cuk juga punya jiroh dile rezeki akan cuk yang cara ji ada jamu dile menanci ditanya taja ulang payah tamu dile kan kerja meloko nak tengah ceri urok mempadung bulanya bana seji yang cara ji baik lagi je dong punya nak harta habis tak habis mau kena lembut anak sapu ditanya akan jika gasin yang mantan kita yang mantan nak kesempatan nanggo kita yang mantan kaya burung Aceh cimuan cara cuma cara semikir payah sabu betul harta kita yang payah jaga jika punya titik nak urun dua tekan pegang investment bertanya apa investment buka kebun sawit 40,000 hektar kebun sawit saya terfikir yang 40,000 hektar 40,000 macam bak-bak kaya yang luar biasa diuji dan subur tanahnya jika pegang sawit habis yang belum lagi pegang Singapura yang ubit lagi nya kaya awaknya hutan di Singapura penghijauan 50% walaupun rumah buat level tingkat tinggal di Singapura. Artinya jangan Singapura nak perhatikan bagaimana awaknya. Dunang kaya awaknya. Penghijauan walaupun hutan dia kahwi kena ada tempat, tetapi penghijauan itulah cuma bab kaya bina-bina rumah. Jika malah rumah flat di atas pegang taman. 50% mata hijau awaknya. Tanya yang Tuhan beri lagi yang hijau aja kau perlu. Nah, jadi perkara kejadian kain tak dengar banjir bandang hutan tutung gajah ayacun harimau segala macam binatang-binatang kata inaya yang Malaysia tanya adalah khalifah pegang di Allah katanya bunga katanya luar biasa kekayaan katanya termasuk satu ticin luar biasa bayar dan lindung madu jadinya contoh Singapura dengan Aceh yang pulau semelunya raya je 2,5 kali pulau Singapura begitu tanya mantang dia tak kensok tentang pulaunya tak ada hutan tak habis jadi yang dalam kesempatannya Iran ingat dan beri nasihat pada Dorang Madum sebagai orang Aceh ayah tak jaga harta kekayaan tanya yang tak beri kepada Allah SWT untuk tak jaga kejiwaan. Kemudian saya percaya seluruh kader Partai Aceh dapat menentukan pemimpin Partai Aceh secara pemilihan yang demokratis dan yang dapat dipercayai, jujur, tulus dan ikhlas dalam menjalankan MOU Helsinki secara utuh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 dalam bingkai Negara Republik Indonesia untuk kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Aceh. Jika ini terwujud, nescaya Partai Aceh dapat memimpin terwujudnya kepentingan dan kesejahteraan rakyat Aceh sekarang dan masa akan datang.
Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan dalam pembukaan Mabes kedua Partai Aceh. Inilah tahun untuk menemukan kembali konsep dan strategi mewujudkan sebuah partai yang bertanggung jawab, demokrasi dan dinamis, seperti yang dicita-citakan oleh seluruh rakyat Aceh. Mudah-mudahan Partai Aceh ini akan menjadi sebuah partai yang modern dan dinamis. Dan yang nama dan yang mendukung. Dan harap don dari Partai Aceh, kader-kader partai bentuk kader-kader baru. Kena don manungka umum. Ayah tak remaja. Belum tanya yang baru. Menyahan hal itu kesapa itu. Pikiran mesti cinta kita yang kakak. Dan harus tak perlu sejarah Aceh Jamun, sejarah perjuangan, pakaian juga perjuangan, dan benar cita Bruno banyak masa buka Aceh berkibar yang harus bekerja. Kader-kader Partai Aceh yang saya banggakan, selamat berpikir, bekerja, dan berjuang. Jangan ragu dan takut di atas segala rupa tantangan yang akan kita hadapi dalam memperjuangkan kepentingan nasional Aceh. Selama yang kita perjuangkan itu adalah hak dan kebenaran, saya yakin Allah Subhanahu wa Ta'ala meridai perjuangan kita. Tanamkan dalam hati, pikiran dan jiwa kita semua hal tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menemani dan menjaga gerak langkah perjuangan kita bersama, memberikan balasan dan pahala atas semua kebaikan ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirnya dengan penuh rasa syukur dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Musyawarah Besar kedua Partai Aceh tahun 2018 dengan resmi saya buka. Semoga berjalan dengan sukses dan demokrasi. Terima kasih. Selanjutnya berkenan Paduka tetap di tempat. Selanjutnya pemukulan Bapak Ibase sebagai tanda pembukaan Mubes kedua Partai Aceh yang akan dilakukan oleh Ketua Tuhapkur Partai Aceh. Dimohon untuk mendampingi Bapak Haji Muzakir Manaf, kemudian Bapak Sekjen, Bapak Mukhlis Basyah, Tengku Marudin, Ketua Panitia, Abu Rasa, dan juga Bapak Hasan Sebu. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Sudah dilakukan penabuhan Bapak Ibase sebagai tanda pembukaan Mubes kedua Partai Aceh di kesempatan hari ini. Selanjutnya silakan foto bersama, Pak. Foto bersama, Pak. Baik, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat semula. Sebagai wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas pelaksanaan acara ini, marilah kita berdoa bersama yang dipimpin oleh Tengku Haji Nurbaini Tanjungan.